Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTubeku semua? Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua bersama saya Taufik Ramadan si tukang air Medan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan padat bagaimana cara saya merakit mesin RO 2000 GPD menggunakan pompa booster Rotoflow PA 700 dan sekaligus pompa jokinya menggunakan pompa PS 135 bit. Mesin RO ini total daya listriknya hanya 900 watt kawan-kawan, tapi kalian harus pakai membran tipe XLP, ULP ataupun XLP11 dan tidak bisa untuk tipe membran BW, B, dan LP. Untuk material utamanya kalian bisa lihat kolom deskripsi dan jika ingin melihat bentuk ilustrasinya kalian lihat di video ini. Untuk ukuran dimensi rangka panjang kali lebar kali tinggi adalah 45 cm x 45 cm x 125 cm. Bagi kalian yang ingin menempa rangka mesin seperti pada gambar kalian bisa menunjukkan video ini kepada tukang las kepercayaan kalian. Untuk lobang-lobang baut kalian harus sesuaikan dengan lobang dari tempat baut barang-barang yang akan kalian rakit dan ini cukup dikoordinasikan saja dengan tukang las kalian. Untuk tampilan panel monitor kalian bisa menggunakan aluminium komposit, akrilik, atau plat besi atau plat stainless sesuai dengan selera kalian. Di sini saya menggunakan akrilik sebagai panel monitor mesinnya. Kemudian lubangilah panel monitor tersebut sesuai dengan bidang material spare part yang akan kalian lengketkan di panel monitor. Baik, langkah pertama perakitan adalah kalian tempelkan panel monitor kalian ke dalam rangka menggunakan baut, las ataupun paku rivet. Kemudian mulailah menempelkan rumah kabel atau kabel duk di sepanjang alur rangka yang kalian kehendaki. Kalian bisa menggunakan baut ataupun paku rivet ketika menempelkan kabel dak kalian ke rangka mesin. Setelah kabel dak selesai dipasang kita menuju ke depan panel monitor. Lalu pasanglah flow meter air limbah 5 GPM di sebelah kanan. Dan flow meter air bersih 2 GPM di sebelah kiri panel monitor. Kemudian kalian pasang juga pressure gauge 25 bar atau 350 PSI di bagian atas panel dan kalian pasang pula voltmeter analog 500 V di bawah dari pressure gauge. Kemudian dilanjut dengan memasang lampu indikator keadaan mesin berwarna merah, kuning dan hijau. Lampu merah sebagai indikator standby, lampu kuning indikator pompa joki, lampu hijau indikator pompa Rotoflow. Kemudian pasang juga emergency switch di sebelah kiri bawah sebagai saklar on-off mesin, dan gate valve setengah di sebelah kanan bawah sebagai pengatur tekanan membran. Kemudian kalian pasang juga kotak MCB box 8 grup Presto, kemudian kalian pasangi juga MCB 2 ampere untuk pompa joki, MCB 4 ampere untuk pompa Rotoflow dan magnetic switch 10 ampere sebagai kontaktor relay. Oke, sekarang kita akan pasang casing membran. Mari dipasang dulu klem pengikat housing membran di sebelah kanan rangka yang di atas dan juga bawah. Lalu masukkan casing membran ke dalam klem pengikat casing lalu kencangkan baut pengikat klem casing membran. Sekarang kita lanjut dengan pemasangan pompa PS 135 bit pada tempat yang sudah ditentukan, kemudian pasanglah baut pengunci pompa dan kencangkan bautnya. Pompa PS 135 bit ini adalah pompa yang bertugas untuk mengumpan air dari air baku ke pompa Rotoflow. Kemudian kita turun ke bawah dan mulai memasang pompa Rotoflow PA 700 di tapak bawah rangka mesin. Ketatkanlah baut penguncinya. Pompa Rotoflow ini bertugas sebagai booster atau pompa utama yang bertugas mendorong air dengan tekanan tinggi ke membran RO. Baik, setelah pompa booster Rotoflow kita pasang, kita menuju ke belakang atas rangka mesin. Kita akan memasang 2 buah housing filter 20 inci sebagai pre-filter akhir sebelum akhirnya air masuk ke membran RO. Gandenglah 2 kepala housing membran RO secara seri input dan outputnya dengan double level 3/4 menggunakan sel tip dan kuncilah dengan rapat, kemudian pasanglah 2 buah soket drat luar 3/4 di input dan output 2 kepala housing filter tadi. Setelah 2 kepala housing filter 20 inci tadi terangkai maka pasanglah 2 kepala housing filter tadi, dudukan kepala housing filter 20 inci yang sudah disediakan pada rangka mesin yaitu di bagian atas belakang rangka. Pasangilah baut-baut pengunci 2 kepala housing filter dan kencangkan semua bautnya. Baik, semua komponen utama sudah selesai kita pasang ke dalam rangka. Mari kita mulai merangkai semua komponen tadi. Dan yang paling pertama kita rakit terlebih dahulu adalah pengkabelan dari semua komponen yang ada berhubungan dengan listrik. Mulai dari bagian panel monitor sampai pompa joki dan pompa booster. Jika kalian ada kesulitan dalam merangkai kelistrikan mesin RO ini dan kalian ingin mengetahui detail cara merangkai kelistrikannya, kalian bisa klik link di atas kanan video ini untuk lebih jelasnya soal kelistrikan mesin RO. Oke, sekarang kita mulai memasang pemipaan komponen mesin.
kita ambil kepala housing membran bagian bawah, kita pasang double level 3/4 di lubang 3/4 kepala housing membran, kemudian kita pasangkan elbow drat 3/4 dan pasang lagi elbow drat 3/4, dan soket drat dalam 3/4, jangan lupa tutup juga lubang setengah dari kepala housing membran dengan plak. Lalu kalian pasangkan 2 karet O-ring kepala housing membran dan pasangkanlah dan atur posisinya di housing membran R. Jika posisinya sudah pas maka kalian kuncilah kepala housing membran dengan klem pengunci kepala housing dengan kuat. Setelah itu mari kita lanjutkan penyambungan pipa di input kepala housing membran dengan jalur keluaran kepala Rotoflow PA700 menggunakan selang fleksibel. Kemudian kita lanjut lagi dengan memasang kepala housing membran bagian atas. Sebelumnya kalian masukkan dahulu soket drat luar 3/4x di lubang masukkan kepala housing membran yang berukuran 3/4, kemudian pasang juga soket drat luar setengah inci ke dalam lubang air hasil kepala housing membran yang berukuran 1,2 inci. Lalu pasanglah kedua soket tersebut elbow setengah inci. Setelah itu pasanglah 2 karet O-ring kepala housing membran. Kalau mau langsung kalian bisa langsung memasukkan membran rotor terlebih dahulu dan kalian kuncilah kepala housing membran tersebut dengan klem pengikat kepala housing membran. Dan kuncilah dengan kuat. Baik, sekarang kita menuju 2 flow meter air bersih dan air limbah raw. Pada kedua output flow meter 2 GPM dan 5 GPM ini kalian pasanglah masing-masing dengan elbow drat setengah inci dan dilanjut dengan watermur setengah inci. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pemasangan 2 buah elbow drat setengah inci di setiap input dari masing-masing flow meter 2 GPM dan 5 GPM kemudian dilanjutkan dengan pemasangan masing-masing watermur setengah inci, khusus jalur air limbah keluaran dari watermurnya langsung dihubungkan dengan jalur output gate valve pengatur tekanan membran. Baik, sekarang kita kembali ke kepala housing membran bagian atas kita pasangi dari masing-masing jalur keluaran membran dengan watermur setengah dan dilanjut dengan memasang masing-masingnya elbow setengah inci. Kemudian kita lanjutkan pemasangan jalur air bersih dari kepala housing membran menuju input dari flow meter 2 GPM. Maka di sini kita telah selesai memasang jalur air bersih housing membran ke flow meter 2 GPM. Setelah itu kita lanjutkan instalasi pemipaannya ke jalur air limbah membran dengan memasang pemipaan di jalur air limbah kepala housing membran kemudian di jalur pemipaannya kita pasangkan T-drat setengah inci kemudian dilanjut dengan pemasangan level drat setengah inci ke selang 1/4 inci, kemudian di belakang pressure gauge tekanan membran kita pasang soket drat dalam 1/4 inci ke selang 1/4, lalu kedua jalur tersebut kita langsung pasangkan dengan menggunakan selang 1/4 inci khusus mesin RO. Sekarang kita lanjutkan pemipaan pipa air limbah kepala housing membran rota di input dari gate valve setengah pengatur tekanan membrane. Nah, sudah selesailah jalur pemipaan kepala housing membran ke panel monitor mesin RO. Sekarang kita mulai memasang jalur air masuk ke dua housing pre-filter 20 inci. Kita mulai dari keluaran pompa joki PS 135 bit kita sambungi dengan jalur pipa menuju input masukkan dua kepala housing pre-filter 20 inci di jalur kita pasangi dengan stop kran pemutus air dan watermur setengah inci. Kemudian di jalur output dua kepala housing pre-filter 20 inci ini kita pasangi elbow, watermur dan pipa yang sudah kita pasangi T setengah. Di jalur tengah dari T setengah inci ini kita pasangi soket drat dalam setengah inci dan kita sambungkan dengan low pressure switch atau lebih dikenal dengan LPS. Fungsi LPS ini adalah memutuskan arus listrik ke pompa Rotoflow apabila tekanan air kurang dari yang ditentukan sehingga kepala kuningan Rotoflow aman tidak cepat rusak pecah kincir arangnya. Kemudian di pencabangan lainnya kita sambungkan dengan soket drat dalam setengah inci kemudian dari soket ini kita sambungkan dengan double level setengah inci dan dialjut menggunakan selang fleksibel ke input dari kepala Rotoflow PA700. Kemudian di kotak LPS kita sambungkan kabelnya agar terhubung dengan kelistrikan pompa Rotoflow. Fungsi dari LPS ini adalah menjaga dan melindungi kepala Rotoflow dari kerusakan yang diakibatkan dari penurunnya tekanan air di jalur masukan. Baik, semua komponen sudah terinstalasi dengan kelistrikan dan pemipaan, mari kita menuju ke belakang rangka mesin. Di dua kepala housing pre-filter kita sudah bisa memasang masing sarang dari kepala housing filter dan menguncinya dengan erat. Baiklah kawan-kawanku sekalian, begitulah caraku dalam merangkai instalasi pemipaan dan kelistrikan mesin RO 2000 GPD menggunakan dinamo Rotoflow sebagai booster pump membran. Jika kalian ada yang tidak paham dan butuh penjelasan lebih spesifik kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat kalian bisa like, komen dan share video saya ini kepada teman-teman kalian, dan bagi kalian yang sudah menonton sampai habis video ini saya ucapkan banyak terima kasih.
Dan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih banyak atas supportnya. Saya Taufik Ramadan mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.